Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Bahlawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, dokter, profesor. Silakan di situ Bahlawi. Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya. Ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Ini jangan framing-framing lagi. Ayo kita adakan diskusi Kiai Imad tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Yang hadir di sana itu tidak mewakili Bali. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri, dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Ya. Dengan framing-framing itu. Diskusi bedah nasab Ba'alwi beberapa kali menemui jalan buntu. Bukan tidak mendapatkan kesimpulan, tetapi karena tidak pernah bertemunya kedua belah pihak secara langsung. Masing-masing kubu, baik dari kubu Kiai Imad dan Rabita Alawiyah yang mewakili Ba'alwi, mempunyai alibinya masing-masing. Bahkan, dari pihak Rabita Alawiyah menyatakan bahwa Kiai Imaduddin selalu ingkar tidak pernah hadir pada setiap pertemuan yang digelar. Sampai-sampai mereka menggelari Kiai Imaduddin dengan julukan Imaduddin Al-Kaburi. Dalam video ini berisi penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani sekaligus tantangannya untuk berdiskusi secara fair kepada 20 orang Habib sekaligus. Satu Kiai Imaduddin versus 20 orang Habib. Seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi wa Alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ini adalah seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfati An-Nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Bahlawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku.
baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang Habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdani. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis, karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5 ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Udah 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafar, diatribusikan Sa'aduddin Ad-Difari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener nggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin. Nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemarin Hanif Alatas bikin buku berjumlah 500 halaman. Di dalamnya apakah itu sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya buku Hanif Alatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas. Jadi manuskrip palsu yang didapatkan Rumel Abbas itulah yang ditaruh di dalam kitab-kitab itu. Mengenai tentang data-data yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, pokoknya sebelum abad 9, ketika mereka mengatakan menemukan, ternyata bohong. Kita bisa uji kalau ketemu di satu ruangan, dalam satu meja, di situ ada profesor-profesor sejarah, dokter-dokter sejarah, kemudian kita berdiskusi, maka akan ada juri-juri itu yang akan melihat mana yang benar. Apakah klaim daripada Rumel Abbas, apakah klaim dari saya, dan saya dapat membuktikan kepalsuan dari manuskrip Rumel Abbas itu. Nah kemudian 500 halaman itu dalamnya itu cuma hal-hal yang pernah didiskusikan bersama, tulisan-tulisan tentang saya tidak mengakui ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa silsilahnya Ba'lawi ini nyambung ke Nabi gitu, di abad ke-10 Hijriah. Nah Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan silsilah Ba'lawi itu dalam kitab tasawuf, kitab sanad tasawuf. Kitab sanad-sanadnya itu banyak, ada sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf. Pas bab sanad tasawuf, dia menyebutkan silsilah Ba'lawi dari gurunya yang Al-Idrus. Dari dia mendapatkan dari gurunya bahwa silsilahnya begini, sampai ke ayah saya, sampai ke kakek saya, ke buyut saya, disebutkan oleh gurunya. Menyebutkan silsilah seperti silsilah di abad 9 itu, yang nyontoh dari abad 9 dari Ali As-Sakran itu. Di dalam ilmu nasab ada sebuah kaidah bahwa la yu'khadu hadzal ilmu ayin nasabu illa an maraji'ihi wa masadirihi. Tidak bisa diambil ilmu ini, yaitu ilmu nasab, kecuali dari sumbernya, yaitu kitab nasab. Sedangkan Ibnu Hajar itu ketika menyampaikan silsilah Ba'lawi itu bukan kitab nasab, tapi kitab tasawuf. Nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus.
Ada kiai yang nggak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu, nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Balawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia nggak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang pertama menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Subhanallah. Itu sudah hampir 700 halaman. Subhanallah. Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Saya gunakan untuk menulis itu. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi lancarnya pelantikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah itu sebagai komitmen saya bahwa kajian saya ini bukan untuk mengacaukan keamanan negara, karena saya sangat mencintai negara saya, negara Indonesia ini. Saya sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Saya juga bukan untuk memecah belah antara sesama warga NU, tidak ada itu. Jangan lagi bikin framing-framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Ba'lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Ba'lawi. Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20 silakan. Saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya. Ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau.